Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nuriza Subagja dengan NIM 07301936. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem dan metode penambangan di sebuah PT Antam Pongkor. Metode penambangan yang digunakan di sebuah PT Antam Pongkor ini menggunakan metode penambangan bawah tanah cut and fill, di mana aktivitas penambangannya dilakukan dengan cara memotong level per level bagian biji dengan kemajuan dari level bawah menuju level di atasnya atau overhand stopping. Dan produksinya yaitu dengan membongkar ore atau biji dari batuannya menggunakan pengeboran atau peledakan, sebagaimana tempat berpijak dari tempat bekerja untuk melakukan kegiatan produksi yang baru, yaitu dengan menutup stop yang kosong dengan material filling. Kemudian sini ada tahap utama dalam metode tambang bawah tanah. Salah satunya ada development, di mana semua yang digali adalah batuan tak berharga, termasuk pembuatan jalan masuk dan penggalian fasilitas-fasilitas bawah tanah lainnya. Kemudian ada produksi, pekerjaan menggali sumber biji itu sendiri. Tempat biji digali disebut stop and atau lombong, balan deposit atau geometri deposit. Kemudian ada karakteristik geologi dan hidrologi, salah satunya patahan, sesar, air tanah, dan permeabilitas. Kemudian ada karakteristik geoteknik, di mana terdiri dari mekanika batuan, mekanika tanah, dan rock mass sludging. Kemudian ada faktor-faktor teknologi juga, ada faktor lingkungan juga. Dan selanjutnya ada pengembangan tambang bawah tanah, yang salah satunya ada bentuk penampang lubang bukan, tergantung dari yang pertama ada tipe openingnya seperti shaft, slope, atau groove. Kemudian jenis konstruksinya, jenis material penyangganya, kemudian ada sistem transportasinya, karakteristik massa batuan, kedalaman penggalian dari permukaan tanah. Dan untuk jumlah lubang bukan dipengaruhi oleh yang pertama dari faktor keamanan dan kebutuhan ventilasi, dan kemudian ada kemudahan jalan masuk ke tambang, tingkat produksi yang diinginkan, hubungan spesialis atau ruang atau jarak dari deposit mineral tersendiri bila lebih dari satu. Kemudian ada jalan masuk tambang bawah tanah. Yang pertama salah satunya ada ram, di mana jalan masuk ini berbentuk spiral atau melingkar mulai dari permukaan tanah menuju kedalaman yang dimaksud. Ram biasanya digunakan untuk jalan kendaraan atau alat-alat berat menuju dari bawah tanah. Kemudian ada shaft, di mana yang berupa lubang tegak vertikal yang digali dari permukaan menuju cadangan mineral. Shaft ini kemudian dipasangi semacam lift yang dapat difungsikan mengangkut orang atau alat atau biji juga. Dan kemudian juga ada adit, yaitu terowongan mendatar horizontal yang umumnya dibuat di sisi bukit atau pegunungan menuju ke lokasi biji. Nah, selanjutnya ada sketsa. Sini bisa dilihat terdapat ada shaft, header frame, ventilation star, skip, minor chain, pump, dan skill filling station, dan sound. Selanjutnya ada tipe bukaan bawah tanah. Terdapat Mas 1987 menggolongkan jenis-jenis lubang bukaan berdasarkan posisinya, di mana lubang masuk utama, lubang masuk sekunder, lubang masuk tracer. Kemudian terdapat klasifikasi bukaan bawah tanah. Terdapat lubang bukaan vertikal, di mana lubang bukaan vertikal ini dibuat baik dari luar badan biji maupun pada badan biji tersebut.
jenis lubang bukaan ini terbagi menjadi 3, yaitu terdapat vertical shaft, rise, dan winch. Kemudian selanjutnya ada lubang bukaan horizontal, di mana lubang bukaan horizontal ini dibuat baik sebagai jalan masuk utama atau sebagai lubang penghubung antara bukaan di bawah tanah dengan overbody. Terdiri ada 4, yaitu adit, external, drift, crosscut, dan service area, dan teknis pembuatannya. Dan selanjutnya ada lubang bukaan miring. Kemiringan lubang bukaan ini biasanya di bawah 20 derajat, di mana kemajuan dari penggalinya jenis lubang bukaan ini masih dapat dikerjakan seperti mengerjakan lubang bukaan horizontal. Terdiri dari 2, yaitu incline shaft. Incline shaft merupakan jalan masuk utama yang biasanya dibuat mengikuti kemiringan dari badan biji. Dan kemudian juga ada ditch line. Ditch line merupakan lubang bukaan miring yang sering juga disebut ram. Ditch line juga merupakan jalan yang miring seperti hanya bukaan miring yang sering juga disebut ram. Ditch line juga merupakan jalan yang miring seperti hanya incline, tetapi pada ujung pertemuannya dibuat belokan sebagai tempat manuver dari peralatan. Kemudian juga di sini bisa dilihat gambar biaya pengembangannya, jenis bukaan, dolar pernya, dari shaft, line, ram, drift, construct, dan rise-nya. Kemudian juga di sini bisa dilihat gambar biaya pengembangannya, jenis bukaan, dolar pernya, dari shaft, line, ram, drift, construct, dan rise-nya. Selanjutnya ada pengembangan dan desain tambang bawah tanah mineral. Bisa dilihat sketsanya. Selanjutnya ada tata letak layout bangunan tambang. Bisa kita lihat juga gambarnya, terdapat surface plane, shaft plane, dan underground plane. Kemudian selanjutnya ada tata letak layout, terdapat dari surface plane, di mana semua tugas normal baik itu untuk pengolahan atau pengembangan barang tambang dilakukan pada permukaan, yakni lokasi yang tepat untuk pendirian pabrik dan fasilitas pendukung untuk perjalanan tambang bawah tanah. Dan untuk shaft plane terdiri dari fasilitas pemasangan alat untuk penanganan material biji batu bara atau batuan yang berhubungan dengan limbah serta sarana transportasi untuk penambangan dan material. Kemudian ada underground plane, di mana tempat untuk semua pekerjaan menggali sumber biji mineral atau batu bara. Selanjutnya ada peralatan tambang bawah tanah juga dari Haugle. Bisa kita lihat juga alat-alatnya seperti ini. Kemudian juga ada peralatan tambang bawah tanah, loading. Ini alat-alatnya bisa kita lihat juga bersama. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.